Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum perusahaan jasa. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.10, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan jasa, yaitu pertemuan kemarin, tugas 3 dan 4. Lalu 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal umum pada perusahaan jasa, yaitu pada materi hari ini. Lalu tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi transaksi umum lainnya dengan benar melalui tayangan PowerPoint. Yang kedua, siswa dapat mencatat transaksi umum lainnya dengan benar melalui praktik di lab. Topik pembelajaran. Yang pertama, analisis bukti transaksi. Pengertian jurnal umum. Yang ketiga, contoh pencatatan jurnal umum. Kita masuk ke materi pertama, yaitu analisis bukti transaksi. Nah, ini adalah aturan pencatatan transaksi. Sebelum kita menganalisis transaksi, kita harus mengetahui aturan pencatatan transaksi. Aturan yang pertama, aset atau harta, jika bertambah itu di debit, jika berkurang itu di kredit. Lalu liabilitas atau utang, jika bertambah itu di kredit, jika berkurang itu di debit. Lalu ekuitas atau modal, jika bertambah itu di kredit, jika berkurang itu di debit. Lalu price, jika price bertambah berarti di debit, jika berkurang di kredit. Pendapatan, jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Lalu beban, ketika beban bertambah yaitu di debit, lalu ketika beban berkurang di kredit. Seperti itu ya aturan pencatatan transaksi. Nanti kalian dapat membuka kembali aturan pencatatan transaksi ini ketika akan mencatat jurnal umum. Nah, biasanya di atas soal jurnal umum sebelum transaksi itu diketahui neraca saldonya seperti pada gambar ini ya, salon PP neraca saldo per 30 Juni 2018. Untuk mengetahui ketika mencatat jurnal umum nanti, neraca saldo ini berguna untuk mengetahui nomor akun, lalu nama akun yang berpengaruh di transaksi nanti. Itu juga akan berguna ketika kita akan menganalisis transaksi. Nah, sebelum menganalisis transaksi, perhatikan tabel neraca saldo. Karena akun-akunnya itu yang akan kita tulis nanti, kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di neraca saldo. Next. Kita masuk ke bagian contoh analisis transaksi. Jadi sebelum membuat jurnal umum, kita harus membuat analisis transaksi terlebih dahulu. Misalkan ada transaksi, nah ini transaksinya itu mempengaruhi akun apa, misal mempengaruhi akun kas atau mempengaruhi akun modal. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Pada bulan Februari tahun 2020, Anita mendirikan usaha laundry amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari adalah, nah ingat ya, ini aturannya di sebelah kiri ini ya teman-teman. Soal yang pertama, tanggal 1 Februari, Anita menyetorkan uang tunai sebesar Rp15.400.000 sebagai modal usaha. Nah, kira-kira transaksi ini mempengaruhi akun apa saja ya? Coba kita lihat. Nah, ternyata transaksi ini mempengaruhi akun kas. Karena Anita menyetorkan uang tunai, berarti kasnya bertambah sebesar Rp15.400.000 di debit, lalu modal usaha di kredit. Ingat ya teman-teman.
Lalu pada tanggal 3 Februari, Anita menerima hutang dari bank sebesar 10 juta rupiah. Analisis transaksinya adalah kas di debit karena si Anita menerima hutang, berarti uangnya kan bertambah. Uangnya bertambah masuk ke kas. Lalu hutang di kredit. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari Anita membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000 secara tunai. Kalau membeli berarti kan kita harus mengeluarkan kas ya, mengeluarkan uang dari kas. Nah, transaksinya, maksud saya analisis transaksinya adalah perlengkapan di debit karena kita dapat perlengkapan, jadinya perlengkapan kita kan bertambah nih, berarti kalau bertambah perlengkapannya di debit. Lalu kita kan tadi mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan tadi, berarti kan kas kita berkurang, jadi kalau kas berkurang itu di kredit. Lalu pada tanggal 7 Februari Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Analisis transaksinya adalah beban iklan di debit karena tadi dia membeli beban iklan ya, karena dia tadi ingin membeli iklan gitu, ingin mempromosikan usahanya. Jadi beban iklan di debit, lalu kas di kredit karena sudah langsung diketahui dia menghabiskan biaya sebesar Rp600.000 itu secara tunai. Next, yaitu kita sudah sampai di pencatatan jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jadi jurnal umum itu untuk mencatat seluruh transaksi, berbeda dengan jurnal khusus yang kita pelajari kemarin. Kalau jurnal penjualan itu hanya penjualan yang dikredit yang dicatat, lalu jurnal penerimaan kas itu ketika ada penjualan secara tunai atau ada pemasukan langsung dari kas. Nah, ini secara umum bentuk jurnal umum yang digunakan pada perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ketika akan membuat jurnal umum jangan lupa ya kalian itu menulis judulnya, misalkan perusahaan amanah. Lalu jurnal umum, judulnya jurnal apa. Lalu per itu periode berjalannya. Misal di soal diketahui itu periode berapa. Misal Juli, kita tulis periode Juli 2021 begitu. Lalu ada kolomnya tanggal untuk mencatat tanggal, akun atau keterangan untuk mencatat akun-akun yang ada di neraca saldo tadi ya. Lalu referensi ini kita isi ketika kita sudah memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Debit, kredit untuk mencatat nominal transaksinya. Perlu diingat-ingat ya kolomnya. Yang ketiga, contoh pencatatan jurnal umum. Nah, pada bulan Februari tahun 2020, Anita mendirikan usaha laundry amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari adalah pada tanggal 1 Februari, Anita menyetorkan uang tunai sebesar Rp15.400.000 sebagai modal. Nah, jurnalnya adalah berarti kas di debit, ini seperti analisis transaksi yang tadi ya, kas di debit, modal di kredit. Karena Anita mendapat uang tunai lalu langsung masuk ke dalam kas, lalu kas di debit, modal di kredit Rp15.400.000. Bedanya di sini ditulis 15.400 karena dalam ribuan rupiah, ada keterangannya dalam ribuan rupiah.
Lalu pada tanggal 3 Februari, Anita menerima hutang dari bank sebesar 10 juta rupiah. Berarti jurnalnya adalah kas di debit, hutang di kredit. Karena Anita langsung mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Lalu kalau mendapatkan uang tunai langsung masuk ke dalam kas, lalu hutangnya dikredit. Pada tanggal 5, Anita membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000 secara tunai. Jurnalnya adalah perlengkapan di debit sebesar Rp3.300.000, lalu kas di kredit Rp3.300.000. Nah, kenapa perlengkapan di debit? Karena kita mendapat perlengkapan kita bertambah, jadi di debit Rp3.300.000. Nah, kenapa kas kita dikredit? Karena sifatnya mengurangi kas, yaitu membeli perlengkapan secara tunai, yaitu langsung mempengaruhi kas. Lalu kasnya dikredit. Lalu pada tanggal 7 Februari, Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Nah, Anita ini ingin membuat iklan untuk mempromosikan usahanya. Jadi, jurnalnya adalah beban iklan di debit karena dia sudah membuat iklan, jadi itu di jurnal dengan nama beban iklan sebesar Rp600.000. Lalu kas di kredit Rp600.000 karena sifatnya adalah mengurangi kas, langsung menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Lalu kita total sisi debit dan kreditnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah analisis bukti transaksi. Sebelum mencatat transaksi, alangkah baiknya kita menganalisis bukti transaksi tersebut agar ketika mencatat transaksi ke jurnal umum tidak terlalu kebingungan. Seperti tadi, kita menganalisis, oh ini mempengaruhi akun apa, misalkan mempengaruhi akun kas atau mempengaruhi akun hutang, jadi kayak dioret-oret dulu lah gitu. Dianalisis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke jurnal umum dengan nominal transaksinya begitu. Lalu jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Nah, kita kan udah tahu nih bentuknya jurnal umum itu seperti ini ya. Jadi ini tuh secara umum transaksinya dijadikan satu di jurnal umum ini karena namanya saja jurnal umum, berarti pencatatan transaksinya itu secara umum. Lalu contoh pencatatan jurnal umum, mencatat transaksi ke dalam tabel jurnal umum ya. Seperti tadi ya, pertama kita menganalisis transaksi terlebih dahulu. Lalu kita masukkan analisis transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Baik, terima kasih. Sekian dari Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.